Oke, assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Ini yang mau balik ke kamar dulu, tapi sambil untuk kita bahas nanti Malaysia lagi di sana ya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Dari sini memang kering, tapi ya justru bagus kalau untuk dibuat tempat hotel, jadi dia tidak mengganggu lahan-lahan produktif ya. Karena toh juga kalau nggak dibuat jadi seperti ini, ya nggak akan juga bisa dimanfaatkan ya. Tapi di sini meskipun kita lihat tempatnya di sini dibuat nyaman, tapi arsitektur gaya lokalnya tetap dipertahankan. Ini seperti lumpuh. Oke, oke. Jadi sebelum ini kita naik dulu. Kita lihat ya bangunannya di sini kayu semuanya, dan ini pun pakai ranting-ranting aja di pagarnya. Tapi bisa dibuat artistik kok. Ya, ya seperti inilah. Atapnya juga pakai alang-alang gitu. Ya, tetap mempertahankan kekhasan lokal. Oke, masuk ke dalam dulu. Nah, jadi kita tidur itu di atas kayak begini ya. Ya memang lokal sih, nggak kayak di tempatnya Borunaga ya. Di Malaysia itu kan mewah-mewah. Kalau kita sih di sini lokal-lokal aja. Nah, di sini sofanya, kalau di ruang tamu, dan itu kulkas. Nah, kalau mau lihat kamar mandinya seperti ini, kayu juga, lantainya kayu. Nah, itu ada tempat nah ini kamar mandinya, ruang sabun dan pemandi itu juga di sini. Ya alami sih semuanya kayak di film Tarzan ya. Mungkin karena ini juga kita dibilang sama orang Malaysia ini IQ gorila apa segala macam, karena kita memang menyatu dengan alam. Masuk hotel-hotel penginapan kita juga di sini modelnya kayak begini ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bahas di luar aja kali ya. Ya, di luar lah lebih asik. Nah, aku tidur tuh naik lagi ke atas. Nah, itu di sana pakai kelambu. Sebenarnya nggak banyak nyamuk juga sih di sini. Tapi ya untuk jaga-jaga dikasih kelambu. Ya, jadi beginilah kondisi penginapan saya kalau sedang berada di Bali Barat. Jadi pencahayaannya itu tidak seperti cahaya di studionya Malindo Damai dan Borunaga gitu yang betul-betul modern dan canggih ya. Makanya mereka waktu itu tertawakan waktu saya buat video di sini karena cahayanya itu kurang, katanya seperti film horor. Ya memang namanya juga kita di tengah hutan ya. Di tengah hutan ya seperti inilah keadaannya. Nah, kalau di depan kamar saya itu begini. Ya, sebentar lagi juga sunset, jadi saya harus ngerekamnya sekarang. Nah, kondisi depannya juga begini. Ini memang di tengah hutan dibuatnya. Dan penginapannya juga nggak bisa dibuat beton mewah seperti di Kuala Lumpur sana ya. Memang beginilah keadaannya kita. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sebentar lagi sunset, makanya cepat rekaman sekarang supaya nggak gelap dan nanti ada yang protes lagi. Ya, jadi harap dimaklumi ya kalau kondisi kami di sini tidak semewah di Kuala Lumpur, gitu. Karena memang kita di sini konsepnya menyatu dengan alam, sehingga kalau buka video pun malam-malam gitu ya,
Hasilnya kayak kemarin, gelap. Nah, sekarang kita lanjutkan soal Malaysia ini ya, yang setelah mereka itu seperti klinik Tongfang, selain pengecut, kita lihat, mereka ini nggak punya malu. Gitu. Mereka tuh mencuri tanpa malu sama sekali. Dan itu sebenarnya kelebihan ya, nggak banyak orang punya kemampuan seperti itu gitu. Biasanya kalau orang normal itu kalau mencuri ya malu gitu. Ketahuan, malu. Nah kalau orang Malaysia ini enggak. Mereka yang nyuri, mereka yang nyolot. Ngapain sih marah cuman begitu doang gitu. Padahal dia nggak bisa menciptakan. Salah satu kegiatan di Malaysia yang paling menjijikkan itu adalah pidato antara bangsa dalam bahasa Melayu gitu ya. Seolah-olah bahasa Melayunya mereka itu udah benar-benar mendunia. Bule-bule ya, orang-orang asing gitu diundang ke sana berpidato menggunakan bahasa Melayu, piala Perdana Menteri gitu. Halo. Dan orang Malaysia dengan bangganya mengeluhkan, wah hebat bahasa Melayu sudah mendunia, ya apa segala macam. Orang belajar bahasa Melayu itu karena bahasa Melayu segitu pentingnya, Melayu Malaysia ya. Padahal itu peserta, seolah-olah mereka yang sudah bekerja keras gitu untuk menduniakan bahasa Melayu, ya digunakan orang di mana-mana gitu, yang dia klaim penuturnya sampai 300 juta. Padahal begitu kita teliti, siapa yang melakukan, siapa yang menjadi peserta pidato antar bangsa yang mereka sebut pidato antar bangsa bahasa Melayu itu? Itu ternyata adalah mahasiswa-mahasiswa asing yang diberi beasiswa oleh pemerintah Indonesia melalui program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, yang setelah bisa berbahasa Indonesia, diajari logat Melayu, kemudian ikut pidato antar bangsa bahasa Melayu. Seolah-olah itu kerja mereka. Gitu. Itulah kerjaan orang Malaysia. Dan itu yang mereka bangga-banggakan. Gitu. Sementara pemerintah Indonesia, BIPA yang bekerja keras untuk menduniakan bahasa Indonesia ini, itu yang disebut oleh netizen-netizen yang merasa IQ-nya sangat tinggi itu, yang padahal sama sekali tidak bernalar, tidak mampu berpikir kritis, dan berpikir terbalik tadi seperti yang saya sebutkan, yang hoax dia sebut fakta, yang fakta dia sebut hoax, ya, yang jelas-jelas fitnah nggak ada buktinya sama sekali itu mereka sebut adab. Orang yang mencaci maki dia sebut sebagai orang beradab. Ini pun sama, malu nggak ada sama sekali. Mereka nggak bekerja, mereka nggak ada nggak ada yang mau belajar bahasanya mereka, tapi seolah-olah mereka lah yang sudah berusaha. Padahal yang mengajari mereka itu Indonesia. Yang memberikan beasiswa itu pemerintah Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Dan di video-video lain pesertanya itu kita lihat, akhirnya bilang mereka itu belajar bahasa Indonesia sebenarnya. Ya untuk Malaysia itu ya mereka seperti apa ya? Seperti Borunaga, seperti Malindo Damai gitu ya. Dan yang terakhir kemarin di Romlia Pratama gitu. Ya puji-puji dikit Malaysia dapat duit, ya mereka pun sama. Nah, yang lebih menjijikkan lagi, ini tadi saya dikirimi sebuah video. Lagu perjuangan kita loh, Halo Halo Bandung. Jadi tadi saya dikirimi link YouTube dari salah seorang penonton channel ini melalui Instagram saya, namanya Adi Negara. Itu dia kirim lagu satu link dari Malaysia ini ya. Jadi nasid anak-anak Islam katanya kan. Jadi mereka kasih judul nasid anak-anak Islam di lagu Kanak-Kanak TV namanya channel YouTube-nya ini. Jadi ini sudah ditonton 163.000 orang di Malaysia. Nasid Kanak-Kanak Islam katanya Hello Kuala Lumpur, lagu patriotik Malaysia. Hebat sekali Malaysia punya lagu patriotik ya, perang nggak pernah ya.
orang-orang yang ingin Malaysia merdeka sepenuhnya itu mereka tuduh komunis, mereka bunuhi, dan Inggris datang mereka sambut layaknya pahlawan, tapi tiba-tiba punya lagu patriotik. Luar biasa kan? Hebat sekali Malaysia ini punya lagu patriotik. Nah, seperti apakah lagu patriotiknya? Mari kita dengarkan sama-sama. Nah, luar biasa kan lagu patriotiknya mereka gitu. Dan nggak malu gitu. Menyebutkan ini lagu Kanak TV, ditonton 103.000 orang. Terus bagian komentarnya dimatikan. Pinter ya orang Malaysia ini. Di sini ada terjemahan bahasa Inggrisnya lagi. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, Hello Kuala Lumpur, City of Fun. Hello Kuala Lumpur, City of Memory. Long time we didn't see each other. Now getting ahead. So now getting ahead, I'm so in love. Dan jadi makin kesini kita kan makin paham ya, kenapa mereka itu hanya ngotot untuk serumpun dengan Indonesia ini. Sekarang mulai paham kan kita, kenapa Malaysia, ya, negara yang katanya yang selalu mengaku paling Islam, yang bahkan Islam itu terkait etnis, ngotot harus serumpun dengan Indonesia, negara yang mengakui 6 agama resmi. Menempatkan 6 agama resmi secara setara di dalam konstitusinya, serumpun dengan mereka yang katanya sangat Islam itu. Kenapa enggak dengan Filipina? Filipina kenapa mereka batasi hanya bagian selatannya? Kenapa tidak dengan Thailand, yang juga ada agama Islamnya, yang sama-sama Melayu juga, tapi mereka batasi hanya Thailand Selatan? Indonesia kenapa keseluruhan Indonesia sebagai sebuah bangsanya? Kenapa mereka malah seperti tidak suka kita katakan serumpun dengan Bangladesh, yang jelas-jelas mereka sama-sama mengakui agama resminya agama Islam gitu. Jelas-jelas serumpun mereka. Atau dengan Rohingya yang jelas-jelas Islam. Kenapa mereka tidak mau serumpun? Kenapa harus dengan bangsa yang mengakui 6 agama resmi sebagai agama yang setara ini mereka harus serumpun? Nah ini tadi sebabnya sebenarnya. Jadi kalau sudah serumpun ya udah, apa yang kita punya, apa kerja keras kita tinggal ambil. Mereka harus serumpun. Halo-halo Bandung tinggal mereka ubah jadi Hello Kuala Lumpur. Seolah lagu itu muncul sendiri dari langit gitu, jadi hak untuk semua orang. Jadi suka hati dia ya mereka buat. Liriknya namanya mereka sebut itu lagu patriotik Malaysia. Patriotik dari mana Malaysia bisa patriotik? Orang pahlawan pembela negara mereka itu dibunuhi dan Inggris mereka sambut dengan sukacita. Penjajah disambut dengan sukacita, itu mau ngomong lagu patriotik. Kalian tahu nggak orang Malaysia? Itu lagu Halo-Halo Bandung itu ada dasarnya. Itu ketika Belanda datang, itu Bandung dibakar biar nggak dikuasai Belanda. Itu diciptakan komposer besar bangsa kami yang namanya Ismail Marzuki. Yang sekarang namanya menjadi pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Kalian enak-enaknya nyebut itu lagu patriotik Malaysia. Diubah jadi Hello Kuala Lumpur, senak perut kalian. Kenapa bisa kalian buat itu? Serumpun. Serumpun dari Hong Kong. Jadi makin kesini makin paham kan kita kenapa serumpun mereka ini Malaysia ini. Karena mereka memang nggak bisa apa-apa gitu. Yang mereka banggakan itu perutnya gede. Karena mereka ada duit gitu.
Jadi karena mereka ada duit, mereka bebas menghina kita karena serumpun, mereka bebas ngatain kita IQ gorila, mereka bebas ngatain kita babu, dan mereka bebas ngambil karya-karya budaya kita. Mulai dari karya nenek moyang kita dahulu gitu. Borobudur Prambanan pun tiba-tiba sudah punyanya Melayu, Malaysia. Sekarang Halu-Halu Bandung pun mereka ubah menjadi Hello Kuala Lumpur. Dan itu pasti kalau orang Malaysia kita ngomong, itu kecil cuma lagu aja lagu ini. Karena kenapa dikatakan? Karena memang mereka ini orang-orang yang malas yang nggak pernah berkarya, nggak pernah tahu rasanya berkarya itu gimana sulitnya untuk menciptakan sesuatu. Mereka taunya disuapi. Karena oleh konstitusinya disebut mereka ketuhanan Melayu. Yang kerja orang Cina, yang kerja orang India, mereka yang menikmati. Itulah di Malaysia. Ya. Makanya, kalau kita mau diserumpan-serumpunin sama mereka itu, nah, jadi dari situ bisa juga kita lihat kenapa pemasaran Malaysia ala klinik Tongfang ini mulai masif. Coba lihat mulutnya si About Sastra itu kok sampai, wow, I'm jealous from Indonesia, ini gitu. Ya supaya masyarakat kita yang memang masih banyak ya yang berpendidikan rendah itu terprovokasi bahwa Malaysia itu adalah imajinasinya negara yang sempurna, Indonesia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masyarakat seperti itu tidak bisa melihat bahwa dalam 25 tahun terakhir kita 11 kali lipat sudah maju ekonomi kita. Gitu ya. Kreativitas di sini kita jauh lebih berkembang daripada di Malaysia. Ya. Unicorn kita punya. Dalam perkembangan modernitas ini mereka akan semakin tertinggal sama kita, Malaysia ini. Apalagi nanti anak-anak muda yang sekarang ini semakin matang, ketinggalan mereka. Karena itulah mereka ini terus mendengungkan serumpan-serumpun, terus mengkampanyekan Malaysia itu seolah tidak ada cacatnya, dan menggunakan teknik pemasarannya pun super norak gitu. Ya model klinik Tongfang dulu yang sampai sekarang mereka sendiri malu kayaknya pernah beriklan seperti itu, dan bintang iklannya pun nggak tahu lah kayak gimana sekarang ya. Tapi maksudnya mereka pikir orang Indonesia ini masih sebodoh itu gitu. Yang ada malah emosi yang banyak. Ada sih satu dua yang terpengaruh oleh propaganda noraknya Malaysia ini. Jadi begitu dulu video kali ini, sebentar lagi gelap, nanti ada yang ketakutan kalau saya masih syuting dalam situasi seperti itu. Ya, begitu dulu video kali ini dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.